Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, sebelum kita belajar, perkenalkan dulu. Nama saya Bu Febri Trimartadi Putri. Anak-anak bisa memanggil saya Bu Febri. Dan hari ini saya akan memberikan pelajaran tentang tema 1, subtema 1 PB5. Ada apa saja di PB5? Ada muatan IPS dan muatan SBDP. Kita di muatan IPS akan belajar tentang wilayah Asia Tenggara. Dan untuk di SBDP kita akan belajar tentang bahan dan alat untuk seni patung. Sudah siap anak-anak belajarnya? Jangan lupa sebelum belajar kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak sudah siap ya kita dengan pembelajaran yang pertama. Kita akan belajar muatan IPS dan juga SBDP. Di pelajaran IPS, tujuan pembelajarannya agar anak-anak memahami tentang kondisi geografis Asia Tenggara. Sedangkan untuk muatan SBDP, diharapkan anak-anak mampu menyebutkan alat-alat dan bahan yang biasa digunakan untuk membuat patung. Nah, ketika Bu Febri menjelaskan, diharapkan kalian juga bisa mencatat beberapa informasi penting ya. Kita akan belajar mengenai kondisi geografis Asia Tenggara. Pertama, kita akan belajar tentang keadaan iklim. Secara astronomi, kawasan Asia Tenggara terletak antara 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Hal ini menyebabkan Asia Tenggara mempunyai iklim tropis. Hanya di Myanmar bagian utara saja yang beriklim subtropis. Nah, kawasan Asia Tenggara terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta antara benua Asia dan benua Australia. Letak geografis Asia Tenggara sangat strategis sehingga menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, kita sekarang belajar tentang kondisi tanah di Asia Tenggara. Pertama adalah tanah vulkanik. Pasti kalian tidak asing dengan tanah vulkanik. Tanah vulkanik adalah jenis tanah yang terbentuk dari letusan gunung berapi. Dan perlu kalian ketahui ya, kalau tanah ini bersifat subur sehingga baik untuk pertanian. Nah, tanah vulkanik ini ada di beberapa negara seperti di negara kita, Indonesia, Malaysia, dan Myanmar. Setelah ke tanah vulkanik, di kawasan Asia Tenggara juga ada tanah aluvial. Tanah aluvial ini merupakan jenis tanah yang dibawa dan diendapkan oleh aliran sungai. Tanah ini bersifat kesuburan yang tinggi sehingga sangat baik untuk sektor pertanian. Kemudian, tanah aluvial ini terdapat di delta Sungai Mekong, Sungai Nan, dan Sungai Bengawan Solo. Setelah kita belajar tanah ya, mengetahui tentang tanah yang ada di Asia Tenggara, kita sekarang belajar flora dan fauna. Seperti gambar yang ada di layar kalian, ini merupakan contoh flora dan fauna yang ada di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara ini, sebagian besar beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Dan keadaan ini menumbuhkan hutan tropis yang akan flora dan fauna. Dan hutan-hutan ini menghasilkan kayu dan rotan. Kemudian kita ke wilayah laut yang ada di Asia Tenggara. Nah, di gambar ini anak-anak, ini adalah merupakan wisata terkenal yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, sebagian di Asia Tenggara ini mempunyai wilayah laut yang sangat luas, kecuali negara Laos. Apa saja manfaat laut? 1. Sebagai objek wisata. Kemudian sebagai jalur transportasi. Yang ketiga sebagai sumber bahan pangan. Dan yang keempat sebagai sumber barang tambang. Nah, setelah kita belajar IPS, kita sekarang ke muatan SBDP. Kita akan belajar tentang alat dan bahan karya seni patung. Sebelum kita membuat seni patung, maka kita harus tahu apa saja bahan dan alat-alatnya. Dalam karya seni patung, bahan-bahan dasarnya dibagi menjadi dua. Pertama adalah bahan lunak, yang kedua bahan keras. Nah, di bahan lunak ini contohnya apa saja?
Ada plastisin, ada playdoh, ada lilin, dan juga ada tanah liat. Seperti gambar yang ada di layar kalian, ini adalah plastisin, playdoh, tanah liat, dan lilin. Kemudian untuk bahan keras, contohnya adalah batu, kayu, dan logam. Nah, di sini ya, contohnya adalah patung gajah ini dari logam, kemudian patung Buddha dari batu, sedangkan patung gajah ini berasal dari kayu. Bisa kalian bayangkan ya, karena di wilayah Madiun ini juga banyak sekali patung. Kemudian untuk membuat patung-patung tadi, ada alat-alat apa saja yang digunakan? Ada pahat dan palu, kemudian ada butsir, ada alat las, ada meja putar, ada tang, dan juga ada amplas. Setiap alat ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Contohnya, kalau pahat dan palu biasanya digunakan untuk membuat patung dari bahan dasar keras. Sedangkan kalau butsir ini alat untuk membuat patung dari bahan dasar yang lunak. Alat las berarti bahannya dari logam. Sedangkan meja putar dari tanah liat. Tang ini bisa untuk bahan keras. Kemudian amplas ini digunakan untuk bahan dasar kayu. Nah, semoga dari penjelasan ini anak-anak paham ya. Jika kalian belum paham, kalian bisa membuka LKS kalian. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Febri untuk pertemuan hari ini. Tugasnya adalah anak-anak harus menyebutkan flora dan fauna yang ada di Asia Tenggara. Ditulis di buku catatan kalian dalam bentuk tabel ya. Dan yang kedua, anak-anak harus menulis wisata laut yang ada di Asia Tenggara. Jika tugas kalian sudah selesai, jangan lupa dikirim ya ke WA wali kelas masing-masing. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.